Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Hari ini ada berita terbaru yaitu Manchester United mengajukan penawaran besar untuk menggait Eder Militao. Sementara Barcelona merobohkan Stadion Camp Nou Spotify untuk menjalani renovasi yang menelan anggaran yang besar. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Kita awali berita hari ini dari kabar rumor ada Erik ten Hag yang meminta manajemen untuk membeli Eder Militao sebagai pengganti Harry Maguire. Bicara soal MU nih, pemain mereka yaitu Anthony Elanga tengah dilirik oleh Everton dan akan segera mengajukan penawaran. Manchester United gencar mencari pemain baru di sektor pertahanan. Amunisi anyar tersebut nantinya akan menjadi pengganti Harry Maguire yang segera dijual di musim panas. Salah satu yang menjadi incaran saat ini ada bek asal Brazil yakni Eder Militao. Ex-FC Porto ini merupakan permintaan langsung pelatih Erik ten Hag. Manajer asal Belanda itu merasa Militao adalah pemain yang cocok dengan skemanya. Demi mengamankan jasanya, Setan Merah sudah menyiapkan mahar besar. Menurut El Nacional, tawaran yang bakal diajukan sebesar 70 juta euro atau sekitar 1,1 triliun rupiah. Manchester United dikabarkan sedang mengincar Moussa Diaby. Di musim lalu, winger Bayer Leverkusen itu tampil impresif dengan mencetak 14 gol dan 11 assist. Kabarnya Diaby akan diproyeksikan sebagai pengganti Jadon Sancho. Performa inkonsisten Sancho musim lalu membuat manajemen ingin menjualnya. Leverkusen mematok Diaby dengan bandrol 50 juta pounds atau 976 miliar rupiah. Selain Setan Merah, Paris Saint-Germain juga tertarik mendatangkan winger Prancis tersebut. Manajemen Les Parisiens menjadikan Diaby sebagai opsi pengganti Kylian Mbappe. Sebab Mbappe dikabarkan akan segera meninggalkan Parc des Princes pada musim ini. Everton kembali menghidupkan ketertarikan mereka kepada Anthony Elanga. Winger MU itu pernah menjadi incaran The Toffees di bursa transfer Januari lalu. Saat itu Frank Lampard menginginkan Elanga untuk menjadi amunisi tambahan bagi Everton. Namun Red Devil nggak memberikan lampu hijau untuk melepas Elanga. Kini Elanga dipastikan nggak akan masuk ke dalam skema Erik ten Hag untuk musim depan. Manajemen Red Devil akan mencoba untuk menguangkan Elanga di musim panas ini. Hal itu dilakukan karena menumpuknya opsi pemain di posisi sayap. Manajemen Setan Merah siap melepas Elanga seandainya ada tawaran yang dianggap cocok. Barcelona melepas 6 pemain mereka untuk bisa menggait Bernardo Silva yang punya bandrol harga selangit. Masih dari rumor transfer klub La Liga nih, ada Atletico Madrid yang mengincar Marco Verratti karena dianggap cocok dengan skema permainan Diego Simeone. Barcelona masih belum menyerah untuk menggait gelandang serang Manchester City Bernardo Silva. Saingnya The Citizens membandrol Bernardo dengan mahar 80 juta pound sterling. Sportskida mengabarkan jika Blaugrana akan mengorbankan 6 pemain mereka. Mulai dari Alex Collado, Clement Lenglet, Sergio Des, Eric Garcia, Frank Kessie hingga Ferran Torres. Kabarnya 6 pemain tersebut bakal dilepas karena nggak masuk ke dalam skema Xavi Hernandez. Atletico Madrid sedang memantau situasi Marco Verratti di Paris Saint-Germain. Terbaru gelandang asal Italia itu berencana angkat koper karena sudah merasa nggak betah. Diego Simeone selaku pelatih telah meminta manajemen untuk menjadikan Verratti sebagai target utama. Simeone melihat jika Verratti bakal bisa membuat lini tengah Atletico semakin kuat. Kontrak Verratti di Paris Saint-Germain sendiri masih tersisa 2 musim lagi. Namun Atletico harus bergerak cepat karena Verratti juga diminati banyak klub termasuk AS Roma. Namun manajemen Giallorossi gagal meyakinkan Verratti untuk bergabung ke Stadion Olimpico. Sebab PSG menganggap jika AS Roma nggak memberikan penawaran yang lebih besar. Next ada AC Milan yang tertarik mendatangkan Timo Werner yang diproyeksikan sebagai pesaing Olivier Giroud di ujung tombak. Sedangkan Juventus menjual murah Paul Pogba dengan harga 10 juta euro saja dan kini diminati oleh klub asal Arab Saudi yakni Al Hilal. AC Milan berencana merekrut Timo Werner di bursa transfer musim panas ini. Pemain RB Leipzig itu diproyeksikan menjadi pesaing Olivier Giroud di posisi ujung tombak. Seperti yang diketahui musim lalu skuad Rossoneri terlalu bergantung dengan Giroud. Striker lainnya seperti Divock Origi gagal memenuhi harapan dari manajemen. Terbukti pemain asal Belgia itu cuma melesakkan 2 gol dari 27 laga yang dimainkan. Di sisi lain AC Milan harus bergerak cepat untuk mengamankan jasa Werner. Pasalnya Liverpool juga sangat kepincut dengan mantan pemain Chelsea tersebut. Juventus mematok harga murah meriah untuk menggait Paul Pogba.
Gelandang Prancis itu siap dilepas manajemen Levadia Signora dengan kisaran harga 10 juta euro saja. Sejak didatangkan gratis dari MU, Pogba lebih sering berkutat dengan cederanya. Di musim lalu saja dia bahkan hanya bermain sebanyak 10 pertandingan di semua kompetisi. Manajemen Bianconeri menilai jika kontribusi Pogba nggak sepadan dengan gaji yang diterimanya. Di Juventus, Pogba mendapatkan gaji senilai 160.000 pounds per pekan. Klub Arab Saudi seperti Al Hilal disebut menjadi peminat utama Pogba. Klub kota Riyadh ini menawarkan kontrak 3 musim dan gaji sebesar 50 juta euro per musim untuk Pogba. Bayern Munchen yang kesulitan mendatangkan Harry Kane kini mengalihkan transfer mereka ke Julian Alvarez. Sedangkan Paris Saint-Germain mengincar Marcus Rashford yang diproyeksikan sebagai pengganti Kylian Mbappe. Bayern Munchen mengalami jalan buntu dalam proses transfer Harry Kane. Pasalnya sudah 2 kali tawaran skuad Deroton ditolak oleh Tottenham Hotspur. Kabarnya mereka akan melayangkan tawaran terakhir sebesar 100 juta euro. Seandainya gagal, skuad asuhan Thomas Tuchel bersiap mengalihkan targetnya ke beberapa bomber gacor lainnya. Salah satu yang disukai sang pelatih ada Julian Alvarez yang saat ini membela Manchester City. Pemain asal Argentina ini berhasil tampil gemilang meskipun menjadi pelapis Erling Haaland. Di musim lalu, Alvarez sukses mengemas 17 gol dari 49 pertandingan yang dimainkan. Nantinya pasukan di Bayern akan menggoda pemain 23 tahun ini dengan jaminan untuk bermain reguler. Marcus Rashford hingga saat ini belum memperpanjang kontrak dengan MU. Padahal masa kerja pemain 25 tahun ini cuma tersisa hingga tahun depan. Mendengar hal itu, Paris Saint-Germain akan mencoba menggoda Rashford di musim panas ini. Pemain timnas Inggris ini diproyeksikan untuk menggantikan posisi Mbappe. Alasannya ex-AS Monaco itu santar diisukan pergi usai berselisih dengan petinggi klub. Rashford sendiri dinilai sosok yang pas untuk menggantikan Mbappe di lini serang. Karena keduanya punya tipe permainan yang serupa dan masih berusia muda. Selain itu, Rashford juga dalam performa gacor di musim lalu dengan berhasil melesakkan 30 gol dan 11 assist dari 56 laga. Paris Saint-Germain berpotensi bakal mencoret Kylian Mbappe dari tur pramusim di Jepang. Sedangkan Thiago Alcantara diminati oleh Galatasaray di mana Presiden Galatasaray telah melakukan pembicaraan. Masa depan Kylian Mbappe bersama PSG masih menjadi tanda tanya besar. Menurut kabar, bomber Prancis itu tengah diminati oleh 2 klub raksasa Inggris seperti Liverpool dan Arsenal. Namun jurnalis Ben Jacobs menyebut jika keduanya nggak aktif memburu Mbappe. Polemik ini membuat manajemen PSG sedikit geram dengan sikap sang pemain. Dilansir dari media sport, mereka berpotensi mencoret Mbappe dari tur pramusim di Jepang. Di sisi lain, manajemen akan mengerahkan seluruh tenaga agar Mbappe bisa memperpanjang kontrak. Thiago Alcantara berpotensi bakal meninggalkan Liverpool di musim panas ini. Menurut laporan terbarunya, gelandang asal Spanyol ini dirumorkan akan merapat ke klub raksasa Turki yaitu Galatasaray. Bersumber dari The Sun, Thiago sudah melakukan pembicaraan dengan wakil presiden Galatasaray yakni Erden Timur. Dia dilaporkan sudah memberikan tawaran yang menggiurkan. Thiago sendiri tertarik untuk merapat ke NEF Stadium. Namun hingga saat ini pihak Liverpool belum memberikan sikap terkait masa depan ex-Bayern Munchen tersebut. Galatasaray kembali kedatangan pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Menurut Fabrizio Romano, mereka sudah mencapai kesepakatan untuk meminjam Angelino dari RB Leipzig. Galatasaray meminjam Angelino selama 1 musim dengan opsi pembelian. Klub Turki itu mengincar Angelino karena melihat performa impresifnya di Bundesliga musim lalu. Tercatat dia sudah tampil sebanyak 35 pertandingan bersama RB Leipzig. Walaupun berposisi sebagai bek sayap, ex-Manchester City ini mampu melesakkan 12 assist di semua kompetisi. Kita beralih ke kabar resmi nih guys, ada Juventus yang baru saja meluncurkan jersey away terbaru mereka untuk musim 2023-2024. Sementara di kabar penutup nih, ada Barcelona yang akan merenovasi Stadion Camp Nou dengan menghabiskan dana mencapai 1,25 miliar pound sterling. Juventus baru saja meresmikan jersey away untuk kompetisi musim depan. Seragam ini masih dibesut oleh apparel ternama asal Jerman yakni Adidas. Terlihat baju away musim ini berbeda dari musim lalu yang menggunakan warna hitam. Kini mereka mengubah warna tersebut dengan menggunakan warna putih.
Selain itu, jersey ini juga memiliki kombinasi warna pink dan juga abu-abu yang didesain strip horizontal. Dalam perilisannya terdapat nama-nama beken seperti Paul Pogba dan Federico Chiesa. Jersey ini sudah diperjualbelikan di store resmi klub dengan harga mulai €75 atau sekitar 1,2 juta rupiah. Napoli resmi meluncurkan jersey kandang mereka untuk mengarungi musim 2023-2024. Jersey tersebut masih dibesut dari brand fashion ternama asal Italia yaitu Emporio Armani 7. Pada jersey terbaru ini mereka masih menggunakan warna biru sebagai warna dasar. Kemudian untuk bagian kerah didesain berbentuk V dengan bendera Italia yang mengelilingi leher. Setelah itu di bagian dada mereka menaruh logo bendera Italia. Kabarnya para penggemar bisa membeli jersey tersebut di website resmi Napoli dengan harga €130 atau 2,1 juta rupiah. Ronald Koeman menyoroti transfer Ilkay Gundogan yang baru saja bergabung ke Barcelona. Menurut pelatih timnas Belanda itu, Gundogan gak akan punya karir panjang di Camp Nou Spotify. Hal itu disebabkan karena gelandang Jerman itu sudah berusia cukup uzur. Sebaliknya, Koeman justru menyarankan Blaugrana untuk mengorbitkan pemain-pemain muda potensial. Di sisi lain, Koeman gak meremehkan kemampuan Gundogan yang dianggapnya sebagai gelandang berkualitas. Hanya saja pembeliannya berjangka pendek, yakni 2 atau 3 tahun. Barcelona merobohkan stadion Camp Nou setelah melewati 6 pertandingan terakhir di musim lalu. Kabarnya Barcelona mempekerjakan sekitar 250 orang. Renovasi tersebut diperkirakan menghabiskan dana senilai 1,25 miliar pound sterling atau 23 triliun rupiah. Diharapkan renovasi ini bisa rampung pada tahun 2026. Para penggemar Camp Nou merasa sedih dengan kabar tersebut. Mereka menyayangkan keputusan manajemen yang merobohkan total stadion mereka. Alasannya karena Camp Nou sudah dianggap sebagai salah satu stadion paling ikonik. Rencananya Barcelona baru bisa berkandang di stadion baru Camp Nou pada musim 2025-2026. PSSI resmi memanggil 34 pemain untuk mengikuti seleksi Piala Dunia U17. Dari 34 pemain tersebut, Bima Sakti memanggil 6 pemain diaspora untuk memenuhi skuad. 6 pemain tersebut mulai dari Welber Halim Jadrim dari Sao Paulo, Madrid Agusta dari AS Alkmaar, Mahesa Ekayanto dari FC Dordrecht, Steven Kabil dari St. Cugat, dan yang terakhir ada Aaron Liam dari Bulham FC dan Aaron Rattan dari Nottingham. Bima Sakti mengatakan jika seleksi ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus mendatang. Guys, kita masuk ke baca komentar. Ini dari Hermawan Aji. Newcastle mau combine Maguire x Karius. Kalau menurut kalian nih guys, kalau dua Lord ini digabung gimana? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.